Bagi praktik baik untuk menarik minat pelajar Jepang untuk belajar bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh komunitas kita, yaitu komunitas guru hebat Kabupaten Sampang. Saya Mila Widi Lestari sebagai moderator dalam acara ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk menggali dan berbagi berbagai metode dan strategi yang telah terbukti berhasil dalam menarik minat pelajar Jepang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai acara ini. Webinar ini bertujuan untuk menyajikan praktik terbaik dalam pengajaran bahasa Indonesia kepada pelajar Jepang. Lalu di sini kita juga akan berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk guru-guru yang mana kita harapkan bisa menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam metode pembelajaran. Di acara ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Pembinaan SMP, yaitu Bapak Ferry Darmanu Setiabudi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan paparan materi yang akan disampaikan oleh Mr. Takumi Fujisaki, dosen Asia Pacific University. Nah, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang mana kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pembinaan SMP, yaitu Bapak Ferry Darmanu Setiabudi. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang saya hormati, peserta Zoom, temennya Ibu Mila ini. Maaf juga ini mungkin saya ini pakai HP nih, nggak pakai laptop. Karena tadi laptopnya kok error ya mikrofonnya dari tadi. Ini juga kebetulan saya juga nggak di kantor ini. Ini kebetulan ada rapat koordinasi ini di Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di acara Zoom ini dalam acara webinar berbagi praktik baik yang bertujuan untuk menarik minat pelajar Jepang dalam mempelajari bahasa kita, Indonesia. Saya selaku Kasih Pembinaan SMP Kabupaten Sampang merasa terhormat juga diundang, walaupun sebagai keynote speaker, sangat terhormat sekali, dan bisa memberikan sambutan pembukaan pada kesempatan yang sangat istimewa ini. Pertama-tama, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas guru hebat Kabupaten Sampang yang telah menginisiasi acara ini. Komitmen dan dedikasi para guru dalam memajukan pendidikan, khususnya bidang bahasa. Patut kita semua acungkan jempol, kita ajukan apresiasi setinggi-tingginya, karena dalam acara ini kita dapat diperkenalkan tentang bahasa Indonesia, keindahannya dan kekayaannya kepada dunia internasional, khususnya pada kesempatan kali ini, pada Zoom ini untuk para pelajar di Jepang. Seiring dengan semakin eratnya hubungan kita ini antara Indonesia dan negara Jepang di berbagai bidang, penting juga bagi kita untuk memperkuat jalinan melalui pengenalan bahasa dan budaya. Belajar bahasa Indonesia bukan hanya sebatas pada kosakata, tata bahasa dan sebagainya, tetapi kita juga harus memahami tentang nilai-nilai, kebiasaan, budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia itu.
Karena dengan ini bahasa Indonesia khususnya oleh pelajar-pelajar Jepang bisa mendapatkan perspektif atau pengetahuan yang luas tentang Indonesia. Yang tentunya itu juga karena eratnya hubungan kita antara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Webinar kali ini itu selain memang berbagi praktik baik, juga webinar ini menjadi ajang kita, ajang bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia, itu biar dikenal luas oleh kancah internasional, terutama Jepang dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kita akan menyebarkan metode dan strategi efektif yang telah berhasil meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di kalangan pelajar. Pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan oleh para narasumber diharapkan bisa menjadi inspirasi dan inovasi sehingga berkembang bahasa pelajaran yang lebih menarik dan efektif. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita, yaitu Mr. Takumi Fujisaki. Mungkin betul tadi ya, salah betul ya. Betul Bapak. Betul ya, Mr. Takumi Fujisaki, dosen Asia Pasifik University ya. Iya. Yang dalam hal ini beliau bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam komunitas belajar guru hebat seperti Jepang ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat besar bagi kita semua, terutama khususnya bagi seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Mungkin itu dari saya. Semoga webinar ini berjalan lancar sampai selesai nanti, bisa bermanfaat bagi semua, berbagi praktiknya bisa benar-benar bermanfaat, bisa dipraktikkan nanti oleh semua peserta webinar. Mungkin itu dari kami, kurang lebih saya minta maaf, dan saya juga mohon izin untuk langsung keluar dari Zoom, karena habis ini ada kegiatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga sukses. Bu Mila, semangat terus, sukses terus. Selamat juga bagi para peserta. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ferry. Jika ada kegiatan, Bapak bisa meninggalkan acara ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, itu adalah sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pembinaan SMP, yaitu Bapak Ferry Darman Lustiabudi. Selanjutnya kita langsung ke acara inti kita, yaitu berbagi praktik baik yang akan dipresentasikan oleh Bapak Takumi Fujisaki. Ya, mungkin belum buka kamera ya Bapak Takumi ya. Mohon Mr. Takumi sudah ada di sini tapi belum on cam sepertinya. Iya. Muka saya kelihatan, Bu? Kelihatan. Oh, not yet. Masih belum, Bapak. Masih belum terlihat wajahnya. Terlihat. Sudah kelihatan. Oh, sudah terlihat ya? Iya. Sudah kelihatan kok, Bu. Oh iya, ini jaringan saya. Terlihat, Bu, terlihat. Terima kasih Mr. Takumi sudah hadir di sini. Kita sambut dulu dengan kita mengklik tombol cinta ya untuk Pak Takumi ya. Terima kasih sudah mau hadir.
Japanese Baik, Japanese look. Japanese look ya, memang orang Jepang asli Bapak ya. Oh, alah. Jadi tanpa panjang lebar kita mulai saja acara hari ini. Presentasinya akan disampaikan oleh Bapak Takumi Fujisaki. Kepada Bapak Takumi kami persilahkan. Terima kasih Bu Mila. Apakah kelihatan slide saya? Kelihatan. Kelihatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi di sini. Perkenalkan, nama saya Takumi Fujisaki. Saat ini saya bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia di sebuah universitas di Jepang. Saya mengambil jurusan bahasa Indonesia waktu S1 dan sempat kuliah di UGM juga selama 1 tahun. Jadi karena itu mungkin bahasa Indonesia saya masih agak medok. Ya, tapi mohon dimaklumi ya Bapak dan Ibu. Ya, presentasi saya hari ini dengan tema menarik motivasi pelajar Jepang untuk belajar bahasa Indonesia. Pertama, sebentar Pak. Ini kok slide-nya kan jalan. Saya hentikan dulu ya Pak Ibu. Ini ada sedikit error. Sebentar. Ya. Bapak Takumi ini adalah mempunyai istri orang Indonesia dan istrinya adalah adiknya suami saya. Jadi kita masih bersaudara Bapak Ibu. Iya, mohon maaf. Pertama, saya ingin memperkenalkan pengalaman saya belajar bahasa Indonesia. Dan setelah itu saya ingin menjelaskan motivasi saya untuk mengajar bahasa Indonesia. Dan terakhir saya akan menjelaskan bagaimana saya mengaplikasikan motivasi itu dalam pengajaran bahasa Indonesia. Ini slide-nya maju. Ya, pertama mungkin Bapak dan Ibu juga penasaran kenapa seorang Jepang ini bisa tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi saya mulai dari situ ya Bapak Ibu. Sejujurnya waktu saya masuk jurusan bahasa Indonesia, saya sama sekali tidak tertarik dengan Indonesia. Waktu SMA, sebelum ikut ujian Fakultas Kajian Asing, saya harus menentukan jurusan yang saya apply dari jurusan 25 jurusan bahasa asing. Tadinya saya punya rencana untuk apply di jurusan bahasa Itali, karena sepertinya makanannya enak-enak dan sepertinya keren gitu kalau bisa berbicara dalam bahasa Eropa. Tapi guru wali kelas saya waktu itu tidak setuju. Beliau mengatakan, kamu masuk fakultas bahasa asing kok bisa milih bahasa yang bisa dipelajari di mana-mana. Beliau mengatakan begitu. Kayaknya jangan bahasa Itali deh. Kayaknya Indonesia lagi bagus tuh, punya potensi dan katanya bahasanya juga tidak terlalu susah, beliau bilang gitu. Nah, waktu itu saya sama sekali tidak punya pengetahuan tentang Indonesia, tapi sebelumnya saya pernah 2 kali ke Bali waktu SD. Dan saya masih ingat suasana Bali yang nyaman, jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan bahasa Indonesia. Tapi setelah 1 tahun belajar di jurusan bahasa Indonesia juga sebenarnya saya tidak terlalu excited untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi di akhir semester 2 saya berlibur ke Indonesia. Nah, waktu itu saya berkenalan dengan seorang anak Indonesia yang mau berangkat ke Jepang sebagai tenaga kerja magang. Nah,
teman saya ini setelah sampai di Jepang, dia mengirim pesan ke saya setiap hari, hampir setiap hari dan setiap saat. Seakan-akan dia menjadi pacar saya. Namun sungguh disayangkan dia adalah seorang laki-laki, jadi saya tidak bisa jadi pacar saya. Dan, teman saya ini mengirim pesan ke saya dalam bahasa percakapan sehari-hari. Sedangkan waktu itu saya hanya tahu bahasa baku, jadi saya juga harus sering bertanya arti pesan dia ke dosen orang Indonesia. Lama-kelamaan saya menjadi dekat dengan dosen itu juga, menjadi anak kesayangannya. Jadi seminggu sekali diundang ke rumahnya gitu. Jadi setiap hari bahasa Indonesia saya menjadi terlatih dan saya juga mulai menikmati belajar bahasa Indonesia. Dari waktu semester 5, saya datang ke Jogja untuk belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun. Nah, waktu itu saya juga berteman dengan banyak orang di sana, mulai dari satpam, ibu-ibu di laundry, dosen, dan lain-lain. Bagi saya yang waktu itu berhasil mengekspresikan diri dalam bahasa asing itu sebuah pencapaian. Jadi saya juga semakin excited untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi waktu di UGM saya mengalami satu kejadian yang sangat mengesankan, tidak bisa dilupakan hingga saat ini. Saya diminta untuk berpresentasi tentang Jepang di depan anak-anak yang mau berangkat ke Jepang. Di situ saya disuruh mempresentasikan basic-basic tentang Jepang. Setelah itu ada tanya jawab. Nah, waktu itu sebelum presentasi saya bayangkan sesi tanya jawabnya itu paling cuma ditanya tempat wisata favorit atau makanan favorit dan sebagainya. Tapi ternyata ketertarikan anak-anak Indonesia terhadap Jepang itu luar biasa. Jadi pertanyaannya sulit-sulit Bapak Ibu, seperti kenapa orang Jepang bisa disiplin padahal mereka tidak beragama, atau apa kesan orang Jepang terhadap agama dan sebagainya. Dan ternyata saya tidak bisa menjawab satupun dari pertanyaan itu. Nah, waktu itu saya merasa malu sekali karena ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang Jepang, padahal saya orang Jepang gitu. Dari pengalaman itu saya jadi sadar selama ini saya hanya belajar tentang Indonesia saja, tapi seharusnya saya juga merenungkan tentang negara saya sendiri. Kalau tidak, sudut pandang saya juga tidak akan menjadi luas, hanya satu arah saja, dan mungkin saya juga tidak bisa memahami situasi Indonesia secara objektif. Pelajaran dari kejadian ini menjadi motivasi saya hingga saat ini untuk mengajar bahasa Indonesia, yaitu saya ingin mahasiswa saya merenungkan tentang Jepang juga dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan bagaimana saya mengaplikasikan motivasi itu dalam pengajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu mungkin saya perlu memperkenalkan tempat kerja saya dulu ya Bapak dan Ibu. Saat ini saya mengajar di sebuah universitas swasta yang ada di Oita, Jepang. Namanya Nichimekan Asia Pacific University atau biasa disebut APU. Apakah slide-nya kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan. Masih tapi tidak gerak. Tak gerak ya? Sebentar Pak. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Yang unik dari universitas yang namanya APU ini adalah setengah pelajarnya adalah pelajar internasional dari 106 negara. Mereka belajar di dalam satu kelas, kuliahnya juga ada yang dibuka dalam bahasa Jepang, ada yang dibuka dalam bahasa Inggris.
Dan yang lebih menarik lagi, di antara semua pelajar internasional, pelajar Indonesia itu paling banyak. Sebanyak 400 orang belajar di universitas ini. Dan universitas ini ada 3 fakultas, yaitu Fakultas EPS, Fakultas EPM, dan Fakultas ST. Selain mata kuliah wajib dari fakultas itu, mereka juga bisa belajar bahasa asing yang dipakai di wilayah Asia Pasifik. Ini sebagai mata kuliah pilihan dan salah satunya kuliah bahasa Indonesia. Dan kuliah bahasa Indonesia di EPU terdiri dari 4 level. Level 1 sampai level 3 diadakan seminggu 4 kali. Jadi untuk setiap level ada 56 kali pertemuan dalam 1 semester. Jadi meskipun EPU tidak punya jurusan bahasa asing, mahasiswa lumayan bisa menguasai bahasa yang mereka pilih apabila lanjut sampai level 4. Ya, mari kita lihat aktivitas di setiap level ya. Pertama, kelas level 1 dibuka untuk mahasiswa yang ingin belajar bahasa Indonesia dari nol. Jadi mereka mempelajari basic dari bahasa Indonesia, mulai dari aksara, pelafalan, angka, dan sebagainya. Video ini direkam pada perkuliahan minggu kedua. Setelah mengajarkan cara berinteraksi dengan informasi dasar, saya suruh mereka keluar dari kelas, cari orang Indonesia, dan menanyakan informasi dasar. Kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Jakarta. Jakarta ada di mana? Jakarta ada di sini. Itu. Dan di tugas akhir, mereka diminta untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan untuk mengarang dan mempresentasikan sebuah dongeng. Dongeng ini boleh menulis ulang dongeng dari negara masing-masing, boleh mengubah ceritanya, dan boleh juga mengarang sendiri. Nah, salah satu contoh karya mahasiswa selama ini adalah 3 mahasiswa kecil, bukan 3 babi kecil. Jadi ceritanya seorang dosen yang sangat galak, namanya Pak Takumi, tiba-tiba datang ke rumah mereka untuk menguji kemahiran bahasa Indonesia mereka. Kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Takumi, maka Pak Takumi akan bakar rumahnya, seperti itu. Ya, sebenarnya saya agak shock sih mereka mengarang cerita seperti itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting mereka menikmati kelas bahasa Indonesia dan ingin terus belajar bahasa Indonesia. Dan di kelas level 2, mereka mempelajari berbagai struktur kalimat, seperti kalimat majemuk, klausa relatif, dan sebagainya. Dan aktivitas di dalam kelas juga macam-macam, kelas masak juga ada, dan tugas akhirnya adalah memperkenalkan salah satu tempat wisata dalam bentuk video. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita pergi ke Gunung Takasaki. Gunung Takasaki adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Oita. Banyak murid tinggal di sana. Kalian juga bisa melihat gunung dan laut dari puncak Gunung Takasaki. Pemandangannya sangat indah. Sekarang kami ingin menjalankan larangan di Gunung Takasaki. Pertama, jangan melihat mata monet selama lebih dari 3 detik, karena monet akan menyerang kamu. Kedua, makanan dan minuman mungkin dicuri oleh monet. Jadi, jangan membawa minuman dan makanan. Tiga, jangan mencuri makanan dari monet. Terakhir, kita tidak boleh berisik agar tidak mengejutkan monet. Dan di kelas level 3, mereka sudah lumayan bisa berbicara sehingga bisa melakukan presentasi dalam bahasa Indonesia. Hari ini kami mempresentasikan tentang kemerdekaan di Meksiko dan Indonesia. Untuk diskusi ini kami mempresentasikan
informasi umum, makanan, dan aktivitas. Selain itu, kami ingin mempresentasikan tentang perbedaan dan persamaan yang terkait di Meksiko dan Indonesia. Yang ayo kita mulai. Tujuan level ini adalah mengenali bahasa dan budaya Indonesia lebih dalam. Jadi bukan hanya mempelajari bahasanya saja, melainkan ada pelajaran tentang budayanya juga, seperti agama Islam, hari besar, dan sebagainya. Nah, di kelas bahasa level 3, bahasa Indonesia 3 ini, saya bisa mengaplikasikan motivasi saya yang saya sebutkan tadi. Tentu saja mereka mempelajari situasi di Indonesia. Tapi pada waktu yang sama, saya juga minta mereka untuk membandingkannya dengan situasi di negara masing-masing. Dan di level ini ada juga aktivitas wawancara untuk bertanya orang Indonesia tentang apa yang mereka suka dan tidak suka dari Jepang. Di situ mereka bisa melihat sisi lain dari Jepang yang selama ini belum pernah mereka sadari. Apa yang kami suka dari Jepang? Aku di Jepang paling suka makan. Contohnya oyakodon. Aku belajar bikin oyakodon. Bagaimana okonomiyaki atau takoyaki? Takoyaki suka tapi lebih suka. Oh, terima kasih. Apa yang kami tidak suka dari Jepang? Musim panas. Sangat panas dan lembab. Kalau di Indonesia panas tapi kayak musim kemarau. Demikian saya berusaha supaya mahasiswa saya bisa memperluas sudut pandang dalam mempelajari bahasa Indonesia. Namun ada satu permasalahan yang besar, yaitu mahasiswa Jepang yang tertarik pada Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit. Di dalam kuliah AP Language juga jumlah peserta di kelas bahasa Indonesia masih kalah jauh dengan kelas bahasa Korea, bahasa Cina, dan bahasa Spanyol. Dan ini sebenarnya bukan hanya di APU saja, jurusan bahasa Indonesia di kampus saya dulu juga sedang mengalami krisis. Padahal menurut saya seharusnya lebih banyak pelajar Jepang tertarik pada Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Misalnya seperti Bapak Ibu sudah tahu, Indonesia memiliki penduduk yang besar dan masih muda. Jumlah usia produktif saja lebih banyak dari penduduk seluruh Jepang. Selain itu, kemajuan ekonomi juga sedang terdukung oleh beban tanggungan yang masih ringan. Terlebih lagi, sebagian besar orang Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap negara Jepang. Artinya, peluang bisnis juga terbuka lebar untuk orang Jepang. Dan tidak hanya untuk bisnis saja, kalaupun diam di dalam Jepang juga, keperluan untuk belajar tentang Indonesia semakin meningkat. Di Jepang, saat ini ada 100.000 orang Indonesia dan jumlahnya juga semakin bertambah, terutama jumlah pekerja, karena ada visa baru untuk tenaga magang. Selain itu, jumlah pelajar yang kuliah dengan biaya sendiri juga semakin meningkat. Ini karena anak-anak yang dulunya tidak bisa berkuliah di Jepang gara-gara masalah ekonomi, sekarang mulai mewujudkan cita-citanya karena kemajuan ekonomi. Namun, menghadapi situasi yang seperti itu, terjadi juga konflik gara-gara banyak sekali orang Jepang tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Artikel ini juga menunjukkan tidak sedikit perusahaan Jepang yang tidak memperbolehkan pekerja magang untuk memakai jilbab atau beribadah saat bekerja. Dari kejadian yang seperti ini juga bisa diketahui keperluan untuk punya pengetahuan dasar tentang Indonesia. Tapi kenyataannya belum banyak pelajar orang Jepang yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau di APU, sebagian besar dari mahasiswa yang mengambil
kuliah bahasa Indonesia awalnya tertarik karena mereka punya teman dari Indonesia. Sedangkan kalau belum punya teman, masih jarang mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Indonesia dari kata hati sendiri. Dan mereka juga tidak tahu potensi Indonesia. Jadi negara Indonesia itu bagi pelajar orang Jepang masih sebuah negara yang jauh dan asing. Nah, ini jadi PR juga untuk kita mempromosikan Indonesia supaya Indonesia menjadi lebih terkenal di antara pelajar orang Jepang. Jadi demikian yang saya sampaikan di dalam presentasi hari ini. Pertama, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya punya motivasi untuk mengajar, yaitu saya ingin mahasiswa saya mengetahui serunya belajar bahasa Indonesia. Dan dengan bahasa Indonesia yang mereka kuasai itu, mereka bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Dan dalam interaksi dengan orang-orang yang tertarik pada Jepang, saya juga ingin mereka merenungkan tentang negara sendiri, supaya mereka bisa berpikir dengan sudut pandang yang lebih luas. Sedangkan seperti saya bilang tadi, tantangannya adalah bagaimana cara menarik motivasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Ini juga jadi PR bagi Bapak dan Ibu guru di Indonesia, guru-guru Indonesia untuk mengarahkan murid-muridnya agar lebih mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia, terutama di kancah internasional. Ya, sebagai seorang pengajar bahasa Indonesia, saya berharap ke depannya akan semakin banyak pelajar Jepang tertarik pada Indonesia dan hubungan antara kedua negara ini juga semakin erat. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Takumi, luar biasa sekali tadi cerita-ceritanya ya. Bapak Ibu, masih ada waktu bagi kita untuk bisa bertanya-tanya dengan Pak Takumi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nah, ini ada di kolom komentar, sudah ada satu Pak Takumi. Di sini fenomena yang terjadi umumnya orang Jepang belajar bahasa Indonesia bisa diterima dengan baik menjadi dosen dan pengajar di Indonesia. Sedangkan orang-orang Indonesia belajar bahasa Jepang hanya karena keadaan yang mendesak, seperti halnya ingin bekerja sebagai TKI di negara orang. Pertanyaannya, apakah memang di sekolah-sekolah Jepang mewajibkan siswanya untuk menguasai bahasa asing lainnya untuk mencari pekerjaan? Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, apakah memang di sekolah-sekolah Jepang mewajibkan siswanya untuk menguasai bahasa asing lainnya? Sebenarnya kalau di kasus EPU mengambil kuliah bahasa asing itu tidak wajib. Cuma pelajar asing itu diwajibkan untuk mengambil kuliah bahasa Jepang dan pelajar Jepang harus mengambil kuliah bahasa Inggris. Itu. Jadi yang wajib itu bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Inggris lainnya itu masih pilihan ya, preferensi. Bisa dipilih, bisa tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu silakan raise hand. Sini jika ada pertanyaan. Jika nggak ada pertanyaan, nanti saya yang bertanya ini dengan Pak Takumi. Pak Takumi, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena istrinya sedang hamil, semoga sehat selalu sampai melahirkan. Amin. Iya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, karena teman-teman di sini masih belum pernah, mungkin belum pernah punya pengalaman ya Pak ya dengan orang Jepang atau yang berhubungan dengan pelajar Jepang gitu. Mungkin di sini bisa sharing-sharing karena Bapak kan juga seorang dosen ya, artinya kan ngerti dengan teknik-teknik pembelajaran gitu. Nah, bagaimana sih Pak caranya biar anak-anak Indonesia itu bisa lebih disiplin seperti anak-anak di Jepang gitu ya, sistem pendidikan yang seperti apa gitu?
Pak Takumi. Secara pengalaman Pak Takumi sendiri waktu masih sekolah dulu, itu pengalamannya bagaimana? Kok bisa mencetak anak-anak yang disiplin, yang kemudian semangat belajarnya tinggi gitu? Terima kasih Bu Mila, ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya sendiri juga sebenarnya masih tanda tanya kenapa orang Jepang bisa dikatakan apa namanya bisa dikatakan disiplin oleh orang-orang dari luar negeri. Tapi mungkin satu perbedaan yang saya sadari itu adalah orang Jepang itu dari kecil terbiasa untuk apa namanya apa ya, membayangkan perasaan orang lain gitu. Dan mereka juga sangat peduli apa ya perasaan orang lain. Nah itu mungkin salah satu penyebab kenapa orang Jepang itu apa namanya bisa apa ya menjaga sikap di depan orang-orang lain gitu. Ya itu apa sebenarnya itu budaya yang dibina selama ribuan tahun ya Bu ya. Karena Jepang itu ada banyak gunung, jadi orang Jepang itu apa namanya hidup di dalam kelompok. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, yang kami takuti adalah kami diusir dari kelompok itu, kelompok di mana kita hidup itu. Jadi supaya tidak diusir, orang Jepang harus peka untuk membaca perasaan orang lain, dan juga apa namanya harus jaga sikap supaya dianggap normal gitu. Ya, jadi itu mungkin ada pengaruh budayanya juga sih Bu, sepertinya. Terima kasih Pak Takumi. Berarti intinya empati, peduli seperti itu ya Pak ya. Ya bagus sekali. Nggak jauh-jauh di Indonesia juga sama Pak seperti itu kan. Nah, mungkin ada hal lain yang berbeda gitu atau sama juga karena kultur dan pengajaran empati, budi pekerti yang seperti itu ya Pak Takumi. Iya, tapi sebenarnya untuk dari pengalaman saya Indonesia itu misalnya sikap kepada dosen itu apa namanya mereka sangat hormat dibandingkan anak-anak Jepang. Kalau anak-anak Jepang itu karena sudah zamannya berubah, jadi kepada guru juga kadang senak aja. Tapi saya lihat anak-anak Indonesia terutama dari apa namanya dari dari desa itu masih sangat bisa menjaga disiplin. Itu mungkin karena budaya desa itu juga. Ya, jadi sebenarnya Jepang dan Indonesia ini sebenarnya tidak berbeda jauh kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Takumi, luar biasa sekali penjelasannya. Ini Bapak Ibu ini mendengarkan atau sedang tidur ya? Coba dikasih emot love untuk Pak Takumi. Bapak Ibu, iya, nah itu udah banyak. Mendengar Ibu. Mendengarkan ya. Coba jika ada ingin bertanya silakan bertanya. Ini waktunya masih 20 menit lagi ya Pak Takumi ya. 20 minutes more. Ya ini Pak Takumi punya medsos tidak? IG, TikTok gitu? IG, TikTok atau channel YouTube? Saat ini saya hanya menggunakan IG. Saya apa namanya agak tidak pintar bermain medsos, jadi saat ini hanya IG saja, Bapak dan Ibu. Oke, siap. Berarti bisa di-fill ya Pak Takumi ya. Akunnya apa?
Bisa di Akunya namanya Budi Mandala Putra. Oh, Budi Mandala Putra. Iya, 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 Nama ya. Indonesia saya. Budi Mandala Putra adalah nama Indonesianya Pak Takumi. Bisa dicari di IG nanti Bapak Ibu ya, yang main IG. Iya, betul. Ya, oke, begini. Budi Mandala Putra. Iya. Nanti tiba-tiba banyak yang follow ini, Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Yang misalkan bisa kita ambil hikmahnya gitu. Teknik-tekniknya sebenarnya Pak Takumi. Kalau misalkan Pak Takumi kan sudah sering berhubungan dengan anak-anak Indonesia ya. Menurut Pak Takumi itu guru yang bagaimana sih yang ditunggu oleh anak-anak Indonesia? Yang kalau guru yang seperti itu kayaknya anak-anak Indonesia seneng deh gitu. Gimana? Ini juga pertanyaan yang cukup susah. Jadi intinya anak-anak Indonesia mengharapkan guru yang seperti apa gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Guru yang seperti apa? Susah juga. Mungkin apa namanya, sebagian besar orang Indonesia humoris, jadi apa namanya, tentu anak-anak Indonesia juga suka guru yang humoris ya. Dan katanya akhir-akhir ini apa sih namanya, di Jepang juga sama sebenarnya, tapi guru Indonesia juga mulai takut sama orang tua yang apa, sering komplain ke sekolah gitu ya. Tapi apa namanya, kalau menurut saya sih ya sebisa mungkin kita jangan takut untuk apa, mendidik anak-anak karena itu apa, profesi kita gitu dan tugas kita gitu. Ya, ya itu sih Bu, jawaban mudah-mudahan jadi jawaban untuk pertanyaan Ibu. Iya, jadi yang humoris, kemudian kita nggak usah takut meskipun ada orang tua yang suka protes gitu ya. Iya, jadi humoris dan juga bisa mendidik anak dengan baik gitu. Oke, di sini ada Bu Sri Wulandari yang angkat tangan. Bu Sri Wulandari, apakah terpencet atau memang ingin bertanya Bu Sri Wulandari? Sepertinya tidak sengaja kepencet ya Bu Sri Wulandari. Ya, berarti itu tadi kita harus selain humoris, kita juga harus tetap di depan peserta didik itu harus tetap punya marwah gitu ya Pak Takumi. Pak Takumi paham ya dengan kata marwah ya? Sedikit-sedikit paham. Itu istilah istilah apa Pak? Istilah bahasa Arab ya? Marwah itu sejenis apa ya? Masih agar dihormati. Oh ya. Orang punya marwah itu agar dihormati. Jadi meskipun kita humoris, tapi ketika kita punya marwah kita tetap dihormati. Seperti halnya di Indonesia itu kan banyak kiai-kiai itu yang humoris, tapi mereka tetap mendapatkan hormat yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Karena memang sebenarnya di sini perbincangan seru sih dengan Pak Takumi ini ya. Kalau kita Pak Takumi biasanya setiap ada webinar itu kegiatan kita itu yang tentang pengelolaan kinerja BMM, terus kemudian yang harus tentang kinerja BKN. Jadi itu di situ secara teknis gitu ya. Teknisnya mengisinya seperti ini, datanya kalau keliru yang seperti ini. Jadi sering burn out gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa lebih fresh, yang dibicarakan lebih santai gitu ya. Berbeda dengan webinar-webinar yang kemarin yang serius banget gitu. Tapi di sini bagus, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari yang disampaikan Pak Takumi tadi. Oh ya, by the way Pak Takumi, kalau misalkan nih, ada nggak program yang mana pelajar-pelajar dari Indonesia ini bisa diundang ke Jepang gitu? Ada misalkan pertukaran pelajar, pertukaran guru gitu. Nah,
yang spesifik dengan kampusnya Pak Takumi, yang spesifik dengan APU. Itu sebenarnya ada beberapa program pertukaran pelajar, tapi masih sangat terbatas, Bu. Apa namanya, ada yang punya kerjasama dengan Indonesia, ada juga fakultas yang belum punya gitu. Jadi untuk kalau mau datang ke APU itu mungkin jalurnya masih sangat terbatas, Bu. Tapi untuk datang ke Jepang sekarang semakin banyak program-program, ada yang dari pemerintah, ada yang dari yang swasta gitu. Ya. Bisa spill nggak Pak? Kira-kira misalkan ini anak-anak Sampang, anak-anak Madura ini yang ada kemampuan berbahasa Jepang, terus kemudian kebetulan dari keluarga yang tidak mampu, dan ada nggak program yang bisa diundang gitu ke Jepang? Ya sebenarnya saya rasa sih ada, karena saat ini saya kadang-kadang lihat lihat anak Indonesia yang secara ekonomi tidak begitu mampu gitu ya, tapi mereka sampai di Jepang gitu. Jadi saya rasa pasti ada program dari mungkin dari pemerintah yang untuk mengundang anak-anak Indonesia ke Jepang. Meskipun saya tidak tahu spesifiknya, Bu, maaf. Oke. Baik, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Takumi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Takumi? Mungkin sebagai kalimat penutup, say hi atau gimana? Ada satu lagi pertanyaan Pak. Bagaimana perbandingan belajar bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang pernah Pak Takumi pelajari? Yang mana, Bu? Bagaimana perbandingan belajar bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang pernah Pak Takumi pelajari? Sejujurnya waktu saya pertama kali belajar bahasa Indonesia, sebelumnya kan saya belajar bahasa Inggris ya di sekolah 12 tahun. Dan waktu pertama kali saya lihat bahasa Indonesia, jujur saya rasa ada ya di dunia ini bahasa yang sesimpel itu gitu. Jadi tense tidak ada, urutan katanya juga tidak ada, aksen bebas, dan pelafalan juga hanya mengikuti tulisan saja gitu. Tapi kalau mau berbicara dengan baik dan benar tentu saja susah. Tapi bahasa Indonesia itu menurut saya termasuknya seperti pada umumnya dikatakan sebuah bahasa yang mudah dipelajari. Karena salah satunya karena orang Indonesia tuh ramah sekali kepada orang Jepang. Saya sendiri juga mengalami. Saya mulai bisa berbahasa Indonesia dan pergi ke Indonesia. Itu saya langsung banyak teman gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia itu bisa dikatakan mudah dipelajari gitu. Yeah. Oke Pak, ini ada permintaan kalimat penutupnya kalau bisa pakai bahasa Jepang ya Pak. Nanti pakai bahasa Jepang dan ditranslate ke bahasa Indonesia Pak Takumi. Oke. Iya Pak Tajul, pencet tadi. Silakan Pak Takumi. Oh iya. Jadi pertama pakai bahasa Jepang dulu, terus saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya Bu ya? Iya, siap. 先生方、本日はプレゼンの機会をいただきまして、ありがとうございました。またこのような機会で、またこのような機会に、皆さんとお会いできることを楽しみにしています。はい。Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan hari ini, dan mudah-mudahan kita akan
bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak Takumi, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas kehadiran di kegiatan webinar hari ini. Semoga di lain hari kita bisa ketemu Pak Takumi lagi dengan narasumber yang lain, nanti ya Pak Takumi bisa kolaborasi mungkin. Terima kasih banyak, semoga pada hari ini ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan juga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi. Sekian untuk kegiatan webinar hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri webinar ini Bapak Ibu ya.